Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Madi Manika Fola, NIM 19120048, Prodi Teknik Informatika Strata 1. Nah, pada video kali ini saya akan melakukan ekstraksi fitur pada citra dedaunan, di mana saya menggunakan aplikasi Visual Studio Code dengan bahasa pemrograman Python. Nah, sebelum kita masuk ke programnya, di sini saya akan menjelaskan dulu mengenai ekstraksi fitur. Nah, singkatnya, ekstraksi fitur adalah suatu tahapan yang akan mengambil informasi-informasi penting dalam suatu citra. Informasi-informasi penting itulah yang kita sebut dengan fitur. Fitur-fitur pada ekstraksi fitur dapat menjadi inputan dalam proses pengenalan pola. Dalam citra digital, terdapat 3 buah fitur dasar, antara lain fitur warna, fitur bentuk, dan juga fitur tekstur. Pada kesempatan kali ini, kita akan melakukan ekstraksi fitur pada 11 jenis dedaunan, di mana masing-masing jenisnya berjumlah 25 buah citra. Jadi terdapat 275 citra dedaunan yang akan kita ekstrak fiturnya. Saya akan tunjukkan datasetnya seperti ini. Langkah awal sebelum kita melakukan ekstraksi fitur adalah pre-processing. Pre-processing ini dilakukan untuk melakukan persiapan awal sebelum melakukan ekstraksi fitur. Kegunaannya antara lain yaitu mengoptimalkan proses ekstraksi fitur dari fitur yang didapatkan. Pada ekstraksi fitur citra kali ini, pre-processing yang akan kita lakukan adalah antara lain yang pertama, pemisahan antara objek daun dan juga background. Yang kedua akan meng-cropping citra tersebut sesuai dengan ukuran objeknya. Setelah pre-processing selesai dilakukan, kita akan langsung mengekstraksi fitur pada daun-daun tersebut. Fitur yang akan diekstrak adalah yang pertama fitur warna. Kita akan mengambil warna-warna yang dominan pada objek daun tersebut. Color space yang digunakan adalah color space HSV, karena pada color space HSV, warna dan cahaya sudah dapat dipisahkan. Untuk mencari warna yang dominan pada suatu objek daun, kita akan menggunakan metode Cummins. Kita akan mengklasterkan warna-warna tersebut dan mendapatkan warna yang dominan. Setelah kita mendapatkan warna-warna yang dominan pada daun tersebut, komponen H, S, dan V yang akan menjadi fitur warna dari citra daun tersebut. Yang kedua adalah fitur tekstur. Fitur tekstur yang kita gunakan adalah GLCM. Pada GLCM kali ini kita akan menggunakan 6 parameter GLCM dengan menggunakan 4 sudut. Jadi terdapat 24 total fitur GLCM yang akan kita gunakan. Lalu yang ketiga adalah fitur bentuk. Fitur bentuk yang kita gunakan adalah matrix dan juga eccentricity. Matrix adalah nilai perbandingan antara luas dan keliling dari suatu objek, sedangkan eccentricity merupakan perbandingan antara panjang antara major axis dan juga minor axis suatu objek. Kedua fitur tersebut yaitu matrix dan eccentricity menggambarkan bentuk dari suatu benda, apakah benda tersebut cenderung ke bulat maupun cenderung berbentuk pipih. Sekarang kita akan menerapkan proses ekstraksi fitur pada citra daun dengan menggunakan bahasa Python. Ini saya coba buka program yang telah saya buat di sini. Nah, ini program yang pertama yaitu untuk ekstraksi fiturnya. Sini saya akan jelaskan. Yang pertama di sini kita mengimport library yaitu OpenCV untuk pemrosesan computer vision, NumPy untuk array, lalu XLX Writer untuk menulis di Microsoft Excel. Jadi hasil fitur yang didapatkan akan disimpan dalam bentuk Excel. Lalu ada counter
untuk melakukan comings, ada SK image untuk proses citra, dan juga ada scalar-nya di sini untuk melakukan proses comings. Selanjutnya kita melakukan persiapan. Yang pertama, menyiapkan Microsoft Excel karena kita akan menyimpan fitur dalam bentuk Excel. Bagian sini. Yang kedua, menyiapkan kelas daun. Dan yang ketiga adalah inisiasi parameter untuk fiturnya. Jadi yang bagian sini adalah untuk menyiapkan file Excel-nya. Lalu ini untuk menyiapkan kelas daunnya. Dan yang ketiga adalah parameter fitur. Selanjutnya, kita menggambarkan header dari file Excel yang akan kita buat sebagai tempat penyimpanan fitur citra daun. Sini. Lalu yang keempat ini kita masuk ke dalam tahapan utamanya. Kita masuk ke tahapan utamanya, yaitu di sini kita menggunakan perulangan sebanyak jenis dari daun dan masing-masing daun dari jumlah kelasnya. Preprocessing ada dua yang dilakukan, yaitu yang pertama untuk menghilangkan background dari citra daun yang akan menyisakan objek daun saja tanpa ada background. Jadi kita ingin memisahkan objek citra dengan background ini, kita dapat melakukan thresholding dulu di sini, atau threshold terlebih dahulu. Sebelum kita melakukan thresholding, kita harus mengubah citra tersebut ke citra abu-abu atau grayscale yang di sini. Selanjutnya, kita melakukan thresholding, lalu kita menutup lubang-lubang yang ada pada citra dengan menggunakan dilasi ini. Lalu kita melakukan erosi untuk mengikis pinggiran-pinggiran daun yang hasil dilasi tadi. Ini. Kemudian kita men-split komponen RGB dari daun tersebut, lalu kita akan memasukkan suatu komponen baru yang bernama alpha, yaitu suatu derajat ketransparanan ke dalam citra, yaitu tujuannya untuk membuat background dari daun tersebut menjadi transparan. Nanti kita akan menyelesaikan citra daunnya saja di sini. Nah, selanjutnya untuk preprocessing yang kedua, yaitu kita melakukan cropping terhadap citra daun tersebut. Langkah-langkahnya, hasil thresholding tadi, kita akan mencari kontur terbesarnya di sini, kontur terbesarnya. Kemudian kita akan mencari titik-titik ujungnya, lalu kita akan membuat border box. Setelah itu kita melakukan cropping citra tersebut menggunakan border box. Nah, langkah selanjutnya adalah ekstraksi fitur pertama, yaitu fitur warna atau HSV. Kita ubah dulu ke domain HSV menggunakan channel HSV. Kemudian kita ubah dia dari citra 2 dimensi ke 3 dimensi. Kemudian kita menggunakan klasterisasi, menggunakan warna-warna yang ada pada citra tersebut. Lalu klaster terbesar yang ditemukan merupakan warna dominan dari citra daun tersebut. Kemudian warna dominan dari citra tersebut, channel HSV-nya merupakan ciri dari warna citra tersebut. Selanjutnya, fitur tekstur atau GLCM. Nah, untuk fitur tekstur ini, kita akan mencari 24 fitur dengan 6 properti dengan masing-masing 4 sudut, yaitu 0 derajat, 45 derajat, 90 derajat, dan 135 derajat. Masing-masing properti tersebut nanti kita akan masukkan ke matriks
Excel-nya kita di sini. Nah, selanjutnya untuk fitur terakhir yaitu bentuk. Nah, fitur ini di sini yang di bagian shape ini. Fitur ini juga menggunakan library untuk mencarinya yaitu gray crops di sini. Maaf, gray crops. Di sini kita akan mendapatkan beberapa komponen yaitu eccentricity, area, lalu parameter. Nah, eccentricity dapat langsung kita gunakan sebagai fitur, namun untuk mencari matriks kita perlu menghitung menggunakan perhitungan area di sini. Nah, untuk formula menghitung matriks dapat dilihat pada baris di sini. Jadi matriks sama dengan 4 dikali NP di koma P kali area dibagi dengan parameter kali parameter. Nah, setelah sudah ini, sekarang coba kita jalankan. Hasil akhirnya itu nanti akan ada sebuah file Excel baru bernama fitur 2 di sini. Dalam bentuk Excel tentunya akan berisi fitur-fitur yang telah di Excel daripada citra daunnya. Nah, sekarang saya coba untuk running. Nah, baik, ini merupakan hasil runningnya sudah selesai. Nah, selanjutnya setelah kita berhasil running, programnya, maka akan muncul satu file Excel baru dengan nama Futures 2 ya, sesuai dengan yang ini kita namakan. Nah, di sini saya telah buka hasil ekstraksi fiturnya. Di sini jadi ada ekstraksi fitur dari warna ya, fitur warna ada hue, ada saturation dan value, lalu ada teksturnya ini, ada teksturnya sesuai dengan jumlah derajatnya masing-masing, dan juga ada fitur bentuk di sini, ada matrix dan eccentricity, dan juga ada kelasnya di sini. Oke, baik, untuk program ekstraksi fiturnya sudah selesai. Nah, sekarang kita lanjut untuk program klasifikasinya. Di sini kita menggunakan klasifikasi metode Canary Snackboard atau KNN. Di sini, nah ini programnya saya sudah ketik juga. Nah, baik, untuk
programnya di sini saya akan menjelaskannya dulu sebelum kita running. Jadi pertama sama juga, kita menginputkan library yang tadi ada OpenCV-nya, ada NumPy, ada Matplotlib, ada Pandas, ada sklearn, skimage, dan juga ada counternya di sini. Lalu kita menginputkan data testing yang akan kita uji. Di sini kita tes data training berupa fitur-fitur tadi dengan cara melakukan prediksi menggunakan metode Canary Snakeboard atau KNN untuk prediksi kelas dari data testing ini ya. Untuk tahapannya sama seperti ekstraksi fitur tadi, yaitu pertama-tama kita melakukan pre-processing pada data testing. Ini. Lalu setelah pre-processing kita lanjut dengan melakukan ekstraksi fitur warna, tekstur, dan juga bentuk. Nah, setelah semua proses itu selesai, kita menormalisasi fitur-fitur yang telah kita dapatkan menggunakan standar scalar di sini. Kemudian kita akan buat klasifikasinya dengan menggunakan Canary Snakeboard Classifier yang dimiliki oleh library sklearn di sini. Sklearn ini Canary Snakeboard Classifier. Lalu di sini kita menggunakan rating number neighbornya 13. Teman-teman bisa bagian sini ya. Jadi pertama tadi data tesnya itu kita buat pre-processingnya sama seperti ekstraksi fitur tadi. Kita buat pre-processingnya, kita buat ekstraksi fitur HSV-nya, lalu GLCM dan juga shape-nya atau bentuk. Setelah itu kita klasifikasi menggunakan Canary Snakeboard dengan rating number nego-nya itu 13. Selanjutnya kita melakukan proses fitting dengan mencocokkan data training kita berupa fitur yang telah diekstrak tadi dengan kelas dari fitur-fitur tersebut. Nah, kemudian yang terakhir kita melakukan prediksi terhadap data testing kita, yaitu kita memasukkan fitur dari data testing kita tersebut tadi terhadap classifier dan kita akan mencetak klasifikasinya. Jadi ya secara umumnya kita melakukan ekstraksi fitur dulu dari data testing. Setelah kita dapat data fiturnya tadi, kita cocokkan dengan data-data dari ekstraksi fitur dari data training tadi ya. Data training yang ini fitur 2. Kita cocokkan, dan nanti secara otomatis program akan melihat fitur-fiturnya ini sama dengan kelas daun yang mana. Nah, selanjutnya saya coba untuk running programnya dan kita lihat apakah datanya ini atau klasifikasinya ini sesuai atau tidak. Nah, teman-teman, setelah di running, maka ini kita akan lihat hasilnya adalah cermai. Jadi data testing kita itu termasuk dalam kelas daun cermai. Oke, berarti dia berhasil untuk mengklasifikasi data testing kita. Dan mungkin
Sekian penjelasan saya mengenai ekstraksi fitur pada citra dedaunan menggunakan metode Canary Snakebot. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih.